Nah, pada video pembelajaran kali ini, kami akan mempersembahkan video tentang memelihara dan memperbaiki instalasi listrik bangunan gedung yang memiliki 4 tahapan. Tahap yang pertama itu merencanakan dan mempersiapkan pemeliharaan perbaikan instalasi listrik. Nah, dalam proses ini ada 6 bagian yang harus kita pahami. Yang pertama itu, dalam memelihara atau memperbaiki, kita harus memiliki satu, yaitu surat perintah kerja atau perintah kerja dari atasan atau dari mandor atau dari supervisor untuk melaksanakan perintah pemeliharaan dan perbaikan kerja tersebut. Nah, setelah perintah kita sudah ketahui, selanjutnya kita harus mendapatkan gambar dari detail atau gambar pengawatan dari bangunan tersebut, gambar instalasinya mulai dari PHB-nya sampai ke semua kelompok beban tersebut. Setelah kita mengetahui gambar kerjanya, selanjutnya kita dapat menyusun rencana kerja. Tahap-tahap apa yang harus kita laksanakan dalam perencanaan tersebut. Setelah menyusun rencana kerja, selanjutnya kita menyiapkan alat, bahan, dan perlengkapan K3 yang kita butuhkan. Mulai dari peralatan toolkit kita, pakaian yang sesuai K3, alat pelindung diri, dan sebagainya untuk menunjang kesuksesan dalam proses pemeliharaan dan perbaikan instalasi listrik bangunan gedung tersebut. Setelah semua terpenuhi, selanjutnya kita mengkoordinasi antara satu tim dengan tim lain, antara satu orang dengan orang lain. Bagian-bagian pekerjaan mana yang harus mereka kerjakan. Dengan mengkoordinasi ini dapat memudahkan kita dalam menentukan tanggung jawab pada setiap pemeliharaan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya kita akan memahami prosedur dan ketentuan K3. K3 ini paling penting untuk dapat menyelamatkan benda kerja dan pekerjanya. Selanjutnya ini tahap yang paling penting, yaitu memelihara dan memperbaiki instalasi tersebut. Nah, memelihara dan memperbaiki instalasi penerangan tersebut, yang pertama itu kita memeriksa sambungan dan terminasi kabel pada setiap bagian. Kerusakan umum pada instalasi listrik itu lebih sering terjadi pada terminasinya dan sambungan-sambungan pada kotak-kotak sambungnya. Pada terminasi apakah dia kendor, lepas, dan berbagai. Pada sambungan instalasi misalnya pembungkusnya atau lasgopnya atau isolasinya sudah terkelupas, itu harus kita memperbaiki. Nah, selanjutnya kita memeriksa pemasangan peralatan pengaman instalasi. Ini nanti lebih fokus pada pemasangan pada PHB, mulai dari PHB bagian-bagian PHB, kotak PHB, apakah dia kotak bodi atau tidak, pengaman utama, pengaman bagian, dan pengaman kelompok itu harus kita periksa semuanya. Selanjutnya kita memeriksa perlengkapan utama dan perlengkapan instalasi. Selanjutnya kita pemberian tegangan. Setelah semua pemeriksaan tadi kita lakukan secara tahap bertahap, kita memberikan tegangan untuk menceki apakah perbaikan atau pemeliharaan yang sudah kita laksanakan itu berjalan dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya kita pada instalasi listrik bangunan gedung ini kita memiliki 3 pasang RST. Nah, kita harus tetap mengetahui urutan pasang RST-nya. Setelah itu kita mengetahui urutannya, kita dapat mengukur berapa beban-beban masing-masing antara pasang RS dan T harus saling seimbang. Selanjutnya kita pengidentifikasian atau penyimpangan operasi yang terjadi. Nah, misalnya ada bagian atau bagian-bagian yang tidak sesuainya, maka dari bagian itu kita harus mengidentifikasi permasalahan apa yang timbul sebelum kita mengambil tindakan. Setelah tindakan itu muncul, tindakan itu tidak berhasil, kita melihat tindakan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tindakan tersebut. Nah, setelah semua proses kita lakukan secara tahap demi tahap, nah selanjutnya kita membuat laporan. Laporan ini ada 2. Yang pertama itu tentang berita acara kita, apa saja yang kita lakukan dari mulai pemeliharaan, perbaikan, kita tulis secara tahap bertahap dengan format dan SOP yang sesuai pada tempat kerja masing-masing atau yang sudah diberikan. Selanjutnya kita menulis laporan dalam perbaikan dan pemeliharaan. Nah, demikian proses dan tahap-tahap pemeliharaan perbaikan instalasi bangunan gedung. Nah, bagaimana tahap proses dan perbaikannya? Saksikanlah video pembelajaran yang persembahkan berikut ini.
Pagi semua. Pagi, Pak. Nah, pada hari ini kita akan melakukan pemeliharaan dan perbaikan instalasi listrik bangunan gedung. Nah, di dalam surat perintah kerja yang Bapak siapkan ini, kalian nanti harus melaksanakan pengukuran semua komponen pada PHB. Mulai dari arusnya, tegangannya, beban-beban per setiap kelompok, dan checking semuanya. Nah, setelah itu nanti, setelah PHB sudah semua di-checking, selanjutnya dicatat berapa tegangannya, berapa arusnya, dan jamnya semuanya. Oke, kita lanjutkan ke pemeriksaan instalasinya. Kita mulai dari nanti kelompok pertama, lantai 1. Ya, pada lantai 1 itu nanti kalian cek semua terminalnya. Mulai dari terminal pada saklar, stop kontak, fitting. Kalau ada yang longgar, dikencangi. Kalau ada yang lepas, diperbaiki. Pada sambungannya, kalau ada dia last loop-nya atau isolasi yang sudah terkelupas atau yang tipis, ditambah lagi. Juga ke bagian berikutnya, sampai semuanya instalasi itu sudah bagus dan dicatat. Pada sela nanti, pada semua kerusakan dicatat di berita acaranya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita checking nanti semua, baru kita berikan lagi tegangan. Kita hidupkan seperti biasa, apakah sudah normal atau tidak. Oke? Sebelum kita melakukan prakteknya, marilah kita berdoa supaya semua pekerjaan kita ini dapat memberikan hasil yang terbaik. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Oke, ini surat perintah kerjanya, silahkan lakukan pengecekannya semua. Memelihara dan memperbaiki instalasi listrik bangunan gedung. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam pemeliharaan yaitu pembersihan panel dari debu-debu atau kotoran pada bagian-bagian panel sehingga kotoran tersebut tidak mengurangi kualitas dari panel tersebut. Semua tahap-tahap dan proses-proses pekerjaan atau proses perbaikan yang kita lakukan harus dicatat sehingga dapat memudahkan kita dalam proses pembuatan laporan. Selanjutnya kita mencek terminal-terminal pada MCCB, mulai dari input MCCB atau output MCCB. Kita cek semua kekencangan dari terminal tersebut. Pada terminal netral, kita cek semua bagian-bagian netral dari jurusan sehingga tidak ada satupun dari bagian yang mengalami kelonggaran sehingga tidak menimbulkan percikan bunga api pada saat penggunaan panel tersebut. Selanjutnya kita cek semua bagian-bagian atau terminal-terminal dari setiap jurusan. Kita kencangkan semua terminal input maupun terminal output pada semua bagian-bagian. Selanjutnya kita mengecek arus yang ada pada panel tersebut, mulai dari pasa R, S, T, kita cek dalam keadaan tidak berbeban. Setelah itu kita cek semua tegangan pada pasa R dengan S, pasa S dengan T, dan selanjutnya. Dan selanjutnya kita mengecek pada bagian satu pasanya. Semua indikator-indikator tersebut kita catat sehingga dapat memudahkan kita dalam pembuatan proses laporan berikutnya. Selanjutnya kita memeriksa dan memelihara pada instalasi bangunan tersebut. Fokus utama kita pada pemeliharaan rangkaian instalasi adalah pada bagian kotak sambung atau penyambungan kabel. Pada penyambungan kabel kita cek dan kita periksa apakah ada penyambungan yang tidak terisolasi dengan bagus, apakah tidak ada isolasinya, semua kita harus perbaiki. Semua kotak sambung harus kita periksa apakah ada penyambungan yang putus dan sebagainya sehingga proses pemeliharaan dan perbaikan ini berjalan dengan baik.
Setelah semua sambungan-sambungan kabel diperbaiki dan dirapikan kembali, selanjutnya kita rapikan dan tutup kembali kotak-kotak sambung sehingga menjadi keadaan sebelumnya. Bagian berikutnya adalah pemeriksaan pada satu buah stop kontak. Stop kontak ini memiliki kesalahan yang harus diperbaiki, yaitu pada kabel pasangnya terlepas. Ini adalah akibat dari tidak kencangnya pada terminasi pemasangan sebelumnya. Selanjutnya kita melakukan perbaikan dengan mengencangkan kembali terminal pada stop kontak tersebut. Pemeliharaan dan perbaikan selanjutnya pada sebuah saklar tunggal. Pada sebuah saklar tunggal kendalanya adalah adanya sebuah kabel yang terminasinya lepas sehingga tidak menyalurkan arus pada lampu yang harus dilayani pada saklar tersebut. Setelah kita pasang, kita harus mengecek kembali kekencangan pada pemasangan terminasi kabel tersebut. Proses berikutnya kita mengecek sebuah piting lampu, yang dimana piting lampu tersebut mengalami kerusakan, tidak adanya terminal pasa pada lampu tersebut. Ini dapat terjadi pada proses penggantian atau pemasangan bola lampu yang terlalu kencang sehingga dapat mengakibatkan lidah pasa pada piting tersebut hilang. Nah, langkah perbaikan yang harus kita lakukan yaitu mengganti piting tersebut dengan piting yang baru sehingga proses perbaikan lebih bagus. Oke, baiklah. Nah, setelah kalian tadi melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan instalasi listrik bangunan gedung, sekarang Bapak mau minta apa yang sudah kalian laksanakan dari proses-proses tersebut. Nah, sekarang silakan laporkan apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi dari hasil laporan pemeliharaan instalasi bangunan gedung kami, Pak, di panel utama itu berdebu dan ada bangkai cicaknya. Jadi di situ dibersihkan dan ada baut-baut yang sudah kendor. Untuk di instalasinya, di fitting itu ada lidah dari fitting itu yang udah copot, jadi fitting itu kami ganti, Pak. Terus di beberapa stop kontak ada yang skrupnya ada yang kendor di kotak-kotaknya, itu diketati, Pak. Terus beberapa sambungan di sambungan instalasi tersebut ada yang isolasinya lepas, ada yang terputus. Jadi di situ kami perbaiki, Pak. Terus untuk tegangan di panel utamanya, Pak, tegangan RS, ST dan TR rata-rata 350 volt untuk 3 fasanya, dan untuk satu fasanya rata-ratanya 210 volt, Pak. Untuk arus, Pak, arusnya sebanding, hanya perbedaan 1 ampere saja. Jadi itu saja laporan praktek pemeliharaan instalasi bangunan gedung kami, Pak. Laporan ini kami kembalikan ke Bapak. Oke, nah selanjutnya silakan rapikan semua peralatan dan kembalikan semua ke tempatnya masing-masing. Ya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, silakan balik ke tempat. Baiklah, untuk pemeliharaan dan perbaikan instalasi listrik bangunan gedung, langkah yang pertama yang harus kita pahami itu tentang pemahaman tentang proses atau langkah-langkah penyambungan instalasi tersebut. Dari kita mengetahui proses dan pemasangan rangkaian tersebut, kita dapat mendiagnosa atau menganalisis kesalahannya. Misalnya pada sebuah lampu atau fitting tidak hidup. Nah, kesalahannya mungkin muncul di situ. Pertama, tidak adanya sumber. Setelah kalau ada sumber, nah kita periksa bagian-bagian fitting situ. Apakah terminalnya atau dan yang lain-lain. Nah, itulah kerusakan-kerusakan yang umum pada instalasi bangunan gedung. Kalau pada PHB-nya, itu kerusakan yang utama itu seringnya terjadi kendor
atau tidak kuatnya pada terminal-terminal. Nah, itu semua kita bisa atasi dengan pemeliharaan yang berkala sehingga dapat meningkatkan kualitas atau daya tahan atau daya pasang pada penggunaan alat-alat tersebut. Selanjutnya, setelah kita dapat menganalisis dan memberikan semua langkah-langkah perbaikan tersebut, maka sebaiknya kita membuat laporan yang tertulis sehingga laporan itu menjadi bahan acuan untuk proses perbaikan selanjutnya. Nah, demikian video pembelajaran yang kami berikan. Di atas semuanya itu kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Halo sahabat SMK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak Dudi telah melihat video pembelajaran yang dibuat oleh pengajar dan siswa-siswa SMK. Kami sangat mengapresiasi sekali karena video yang dibuat hampir memenuhi prosedur yang diterapkan di dunia usaha maupun di dunia industri. Kami berharap video Pemeliharaan dan perbaikan instalasi listrik bangunan gedung. Kami ucapkan terima kasih kepada Dudi yang telah memberikan saran-sarannya untuk pengembangan kompetensi yang wajib atau kompetensi inti yang wajib dipenuhi oleh siswa SMK jurusan Ketenaga Listrikan untuk memelihara dan memperbaiki instalasi listrik. Instalasi listrik bangunan gedung ini merupakan instalasi modern yang berkembang pada saat ini. Proses pemeliharaan dan perbaikan harus memiliki tahap-tahap atau prosedur yang sudah kami tampilkan pada video. Akhir kata kami ucapkan, pisau menggores menjadi luka. Rasanya sakit amatlah pedih. Cukup sekian dari saya haturkan. Terima kasih. SMK bisa, SMK hebat.